Karena Brio kan 1200 boyo ya. Tapi 201 itu 11 detik. 11 bulat. 11 bulat. Iya. Si pakai shock asli yang nggak bakal bisa dapat fitment kayak gini. Bisa. Shocknya Harus nggak mau segini, main. geraknya Iya. ya cuma gini ya. Iya. Shock standar kan masih pakai oli sama udara gitu kan isinya. Pernya berarti motongnya udah nggak ngomong jari ya, abisin aja udah ya. Kalau yang belakang sih mundirnya masih banyak ya. Karbon tuh sebenarnya tergantung kita tahu siapa yang bikin sih. Nah teman-teman, balik lagi di How to Treat Your Car. Meski harus ngirit, yang penting modifan kita lancar. Bener. Ini kenalan dulu. Kita lagi sama siapa? Mobil apa? Tahun berapa? Oke, gua namanya Miko. Nama akun Instagram gua Devon Project. Kalau misalkan lagi nongkrong mau dipanggil Devon, ya nggak apa-apa. Ini bawa mobil apa nih? Ini Honda Brio 2014. Oke, warna hitam. Oke, kita biar keluar dulu Ini ya. Pelan banget ya, ini tinggi banget. Apa? Ini turunannya tinggi banget ini. Aduh, kanannya kena. Nggak apa-apa, itu bunyi rangka. Udah apa gue sore-sore. Jadi kalau yang ini bunyi rangka. Kalau yang gimana bunyi knalpot? Ya bunyi pipa kosong lah, itu center pipe lah itu. Tapi ini lebih aman daripada kemarin ada free terakhir di How to Treat, kenceng banget bro. Yang apa? Ada free. Duh, kenceng banget di awal video tuh masuk. Iya. Jadi setiap kali awal video gue mulai dengan bunyi kriuk mobil. Mantap. Setelah kita mulai dengan bunyi kriuk. Oke. Gue manggil Devon aja ya. Gue lebih asing dengan nama Devon. Iya. Dev, ini sebenarnya kata lu mobil CKD. Tapi isiannya udah jadi CBU. Oke, jelasin dulu itunya ya. Gimana tuh? Berarti ada yang diubah dari mesinnya. Ya. Oke, gimana tuh? Gua lebih karena ini dulu kan mobil bahan ya gua ngambil. Sebenarnya kalau dari kondisi mesin sebenarnya bagus, kering, nggak ada. Ya paling kayak seal VTEC gitu rembes, terus seal krek as atas itu rembes. Nah, berarti karet-karet aja ya? 2 seal itu doang sebenarnya PR-nya. Cuman karena gua gatel, maksudnya gue pengen pakai mobil nih nggak mau pusing gitu, karena gue pakai daily banget. Jadi gue turun mesin, sekalian refresh semua, bersihin kotoran-kotoran, karena kan dari 2014 ini pasti belum pernah turun mesin kan. Kilometer masih rendah sebenarnya kalau menurut gue. Gue ngambil itu di 60.000. Lumayan lah. 50.000 gede lah, ya 60.000 kita buletin gitu kan. 60.000 turun mesin. Nah di bengkel itu gue bilang kayak, kalau misalkan upgrade ke Jazz kan duit gitu kan, butuh duit. Nah gue pengen kita jadiin Brio 1300 aja lah gitu, cukup banget lah buat daily. Dari gitu. 1200 tuh ya, jadiin 1300. Karena kebutuhan gue itu gue touring deket, naik turun bukit enak, jadi nggak butuh high RPM, high speed yang gila-gila banget lah. Tapi tanpa mengubah blok mesinnya. Iya, jadi makanya nomor mesin masih aman. Oke. Nah gimana? Kita mulai dengan gimana caranya bisa tuh dari 1200 ke 1300-nya. Apa aja yang diubah? Ya internal mesinnya itu berubah. Jadi kayak dari ya keseluruhan lah. Yang kayak semacam piston terus sama crankshaft, krek asnya. Nah itu berubah. Jadi emang beli ada dari bengkel lah, itu bengkel yang tahu, dia nempel-nempelinnya itu ukuran, ya datanya bengkel yang pegang gitu kan. Nah gue cuma bilang gue belum punya ECU standalone, jadi jangan terlalu ekstrim karena juga bukan buat race kan. Jadi emang gue balik lagi ke kebutuhan gue itu naik gunung enak, touring. Karena Brio kan 1200 boyo ya. Meskipun manual, ini kan manual. Ya meskipun nggak seboyo yang AT atau CVT, cuman kurang aja gitu, delay gitu kan, gas-gasannya. Nah, gue pengen yang kalau nanjak nyambung terus. Gitu. Berhasil lah. Bungkus ini. Jadi ya selesai gitu, kerakit. Terus kayak ya kalau bengkel waktu itu nggak bilang porting tipis-tipis, tapi nggak usah waktu itu si bengkelnya bilang nggak usah kan biasa orang porting polis ya. Ya kalau gue sih bilang sama ke bengkelnya, ya maksudnya gue ada pengalaman juga lah di motor kayak gitu. Buang kulit jeruk aja lah, jadi nggak usah terlalu ekstrim banget dan masih irit. Ini kan lihat odo tuh masih 16 km kan per liter. Masih lumayan irit. Iya masih lumayan irit. Setelah itu ada lagi?
Udah sih, ya paling yang ganti-ganti di kalau kita ngomongin permesinan yang di daerah kap mesin itu koil ganti karena ya umur. Sebelum mati di jalan kita ganti. Nah, itu berarti kan tadi dari sebuah CKD jadi berasa mesin sebuah CBU. Iya. Nah, itu on papernya udah pernah dyno? On dyno enggak, ini dragi doang. Cuman waktu itu gue iseng juga sih sebenarnya. Ya lo tau lah pasti yang kayak si Dika sama si Hengkinya itu. Ya gue kan tuning di sana. Ya gue awalnya nggak bilang sama mereka. Kalau lu naik ya gue refresh mesin lah kayak gitu. Gue refresh mesin gue nggak bilang, cuma gue bilang remap aja lah. Karena emang kebetulan data ECU-nya standar. Jadi yang belum pernah tuning, dan gue tau lah beberapa tuner di Jakarta itu ECU Bosch belum bisa di remap. Oke. Terus gue tanya sama si Dika sama Hengki, gimana Bosch bisa nggak lu? Oh bisa, tapi on bench ya, dicabut ECU lu. Karena kita juga belum pernah megang Brio Bosch di tuning. Oke. Nah, ya udah, gue bilang jadi kelinci percobaan ya nggak apa-apa gue. Ya udah jadi kelinci percobaan lah ECU-nya. Nah, begitu berarti ya setelah itu berarti lumayan panjang ya? Iya, jadi itu remap aja nggak sekali tok cer. Maksudnya kan kalau mungkin beberapa orang kan enak ya yang ECU yang kalau remap ya bahasa anak ininya lo remap copy paste doang kayak gitu. Itu ya karena emang tunernya udah punya data ya. Kebutuhan orang kan mungkin ya gue for daily doang. Mirip ya. Ya cuman pop and bang ya cuman mau ya kencang pengen atau mau irit. Ya mau lebih irit, ada yang mau kencang, ada yang mau pop and bang kayak gitu. Template-nya udah ya kebutuhan mirip-mirip lah orang gitu. Ya gue bilang kalau lu belum ada datanya kita ulik bareng aja gitu. Maksudnya kita ngulik enak apa enggaknya dipakainya kayak gitu-gitu kan. Di on roadnya. Jadi waktu itu berapa kali? 3 atau 4 kali gitu. Jadi mobil gua yang ke Serpong 2-3 kali. Terakhir si Dika yang nyampar gua ke Gading. Oke. Setelah perjalanan sepanjang itu, udah pernah nyoba di draggy 0 sampai 100-nya di berapa? Gue lupa, tapi 201 itu 11 detik. 11 bulat. 11 bulat. Iya. Oke, itu jatuhnya nyemplung apa pas? Ngepas ya? Ngepas. Harusnya karena di angka berapa sih? 11 ya, benar ya? Iya, kalau misalkan kan kalau ikut event balapan bracket 11 lah maksudnya. Bracket 11 dalam 201. 201. Nah, 402 gue belum nyobain. Cuma penasaran sih, cuman nggak terlalu penasaran. Ya, maksudnya gue penasaran, cuman yang belum ada yang kayak, gue pengen banget nih nyoba gitu. Iya. Ya bisa dikira-kira lah ya. Iya, maksudnya kayak ya gue di Jakarta ngomong wah gitu gue kan jalan. Buat apa banget ya? Iya. Tapi oke sih, maksudnya buat mobil yang tadinya lu bilang tadi ya, ini kan lu bilang kalau mobil ini boyo, ternyata sekarang jadi lebih bertenaga. Iya. Lumayan jauh berarti. Iya, cukup lah. Oh, dengan penambahan ada open air filter. Ya, ganti intake sama ganti open filternya. Itu open filter gue pakai merek anak-anak diesel. Apa tuh? Mengsang Thailand. Wih. Nah, bisa kah? Di mobil bensin? PNP. Oke. Karena kan emang throttle body gue naik juga size-nya kan. Oke. Waktu itu di Rimmer di bengkel gue lupa berapa in itu. Itu pokoknya open filternya itu piping 3 in. Ya kurang lebih ya 3 inan juga lah TB-nya. Repot ya. Lumayan. Mau dapet 11 detik di 201 tuh lumayan banyak ternyata teman-teman. Ini kalau ya mungkin ya kalau bahasa gue mungkin inilah budget nanggung. Enggak sih, ini lumayan. Cuman karena ini ya ketolong banyak temen ya. Jadi lumayan hemat. Itu lu bayangin kalau lu harus payment segitu seringnya. Iya, enggak. Jadi gue ketolongnya karena gue mungkin tahu lah tempat-tempatnya gitu. Iya. Lu bayangin lu nggak kenal siapa-siapa terus lu remap 4-5 kali. Iya, mungkin nggak kalau yang nggak tahu tempatnya jadi coba-coba lah gitu. Gue coba di sini nggak cocok, gue coba. Jadi pindah-pindah kan. Nggak di satu tempat. Ngomongnya satu kali remap 2.000-an ya. 3.000 lah ya. Iya. Kali 5. Udah mending beli ECU standalone aja. Iya. Dyno di itu tempat dyno langsung. Mending turunin mesin L15. Iya benar. Oke. Nah, itu udah dari mesin. Kita ngomongin soal bodinya ya. Apa saja yang diubah dari mobil ini dari luar? Bodi karena bahan ngambil waktu itu ya lecet-lecet pemakaian di sol. Oke, dicat ya, di sol. Ada yang di repaint per panel ada, tapi nggak banyak. Jadi ini mostly masih ada cat ori. Ini kan kayak roof atas masih cat ori. Banyak lah cat ori ya yang
yang udah ketahuan repaint yang biasa dihajar motor aja itu, bumper depan sama bumper belakang. Sama fender kanan. Udah. Oke. Yang di repaint itu. Body kitnya apa yang diubah? Nggak pakai body kit, standar. Ini depan diubah apanya nih? Oh, grill. Oke. Grill karena ya gitu, yang tadi gue bilang harga grillnya itu digoreng abis. Grill apa tuh yang digoreng? Grill Honda Brio yang Gen 2. Oke, terus akhirnya lo memutuskan untuk beli pakai ya custom-customan aja lah yang ada di Tokped Shopee itu kan lebih affordable kan. Yang dari segi look ya oke lah. Daripada bolong. Oke. Dan akhirnya terpasang lah seperti ini. Iya. Berarti kalau body kit sebenarnya tidak diubah ya? Enggak. Cuman pengubahan si grillnya aja. Grill sama bumpernya pakai Brio yang facelift. Yang tahun berapa sih facelift tuh? 2017. 2017, keren. Ngomongin soal velg dan ban pakai apa nih? Velg pakai JF Luxury, Rep CP035 Racing Hard, itu 6,5 ET41. Dengan ban? Dengan ban Forseum yang EXP Sport. Speknya? 195/50. Wih, cakep. Itu karena gue nggak ada duit beli Nankang AR1. Tapi enak lah buat daily. Ya, maksudnya ya kalaupun gue ada duit pun, ya kalau nih kita ngomongin kita ada duit gitu. Di Jakarta tuh nggak ada AR1 yang umur muda gitu. Iya. Udah umur tua semua. Oke. Terus habis itu bannya 50 ambil aman lah ya buat harian ya. Yeah. Oke. Kaki-kaki shock jazz. Shock jazz terus? Karena gue nggak mau coilover waktu itu. Jadi gue mikir kalau dari segi fungsi dan budget masuknya ke gue ganti shock sama per. Jadi shocknya jazz GE belakang GD3, depan GK5. Cuman gue yang untuk belakang itu gue waktu itu kebetulan gue lagi ada kerjaan kan ke Jepang. Gue belinya fit jadinya. Fit keren. Jepang di sana gue bawa sendiri kayak berasa pakai fitmentnya jazz gitu ya? Iya, yang buat GD3. Itu gue lupa waktu itu merek apa ya di Upgarage tuh. Oh, lu beli si shocknya sekalian pernya nggak? Pernya nggak, pernya gue custom. Ya, per belakang custom di Lembayung per. Ya. Basicnya per apa? Wah, dia nggak bilang sih. Cuma gue bilang gue requestnya tuh gue nggak mau keras, gue nggak mau empuk karena kalau mobil ceper empuk itu pasti gesrot. Iya empuk. Gesrot habis. Bener. Gesrot habis pasti. Bener. Gesrot habis. Gue bilang gue ya medium lah gitu. Maksudnya medium ke keras dikit juga nggak apa-apa. Yang penting masih traveling shocknya main. Ganti shock karena shock Brio itu panjang banget. As shocknya tuh panjang. Jadi kalau lu masih pakai shock asli yang nggak bakal bisa dapat fitment kayak gini? Bisa. Di press? Bisa kalau misalkan Brio standar lu mau ceper segini, lu pakai shock standar tapi potong per bisa. Cuman kayak batu. Karena kan traveling main shocknya itu hilang, keteken kan. Iya. Jadi shocknya harus segini main. Geraknya, jadi cuma gini ya? Iya, shock standar kan masih pakai oli sama udara gitu kan isinya. Jadi jatuhnya dikit travelnya ya? Iya. Ya, itu yang bikin keras tuh, jadi nggak enak ya? Iya, kayak batu. Oke, keren. Gue suka tuh cara mikir kayak gitu tuh, keren. Tapi ini semua orang tahu atau ini cara berpikir lo atau lo lihat dari siapa? Pengalaman gue di motor. Oke. Jadi di motor itu kan dulu kita ngomong gue motornya Vario. Vario itu persamaan shocknya itu kan kalau mau dipendekin gantinya ke beat. Itu jadi masih mainnya nyaman gitu. Ceper tapi nyaman, nggak gesrot itu wajar lah karena kita turunin kan. Nah cuman nggak separah kayak kita kalau lu pakai shock standarnya itu, jadi keras banget. Kayak yang di belakang kayak kita itu gitu kan jadi. Iya. Coba lu rasain dari tadi. Dari tadi kita enak kan di jalan? I see, enak. I see. Maksudnya ya lu mobilnya ceper, mobil gua ceper nih. Ya kita pasti udah tahu lah rasa-rasa mobil-mobil ceper, apalagi lu jam terbang lu banyak gitu kan, rasain mobil-mobil orang gitu. Maksudnya ya lu bisa rasain feel ya. Buat dengan fitment yang satu jari aja nggak masuk gitu ya. Iya. Masa iya masih bisa dapat kayak gini gitu kan? Iya. Oke. Keren. Tapi karena ini teman-teman yang nonton jadi tahu ya. Ya nggak apa-apa. Oke. Itu ilmu yang terbuka ya buat coba aja ya. Oke. Daripada penggal pinggang di jalan kan. Iya. Keren. Oke, I see. Gue baru tahu tuh. So kalau pernya berarti motongnya udah nggak ngomong jari ya, abisin aja udah ya. Kalau yang belakang sih mundurnya masih banyak ya. Yang depan sih lowering kit HSR gue potong dikit. Oh, depan
depan pakai lowering kit HSR. Jadi dulu itu gue sempat beli lowering kit HSR dengan stok standar Brio tadi kan. Karena gue pikir coba dulu deh lowering kit tapi stok standar gitu. Gue pengen tahu feel lowering kit HSR tuh kayak apa. Terus ya kita itu kan cocok-cocokan lah. Ya kalau gue nggak cocok, jadi gue daripada gue beli per lagi yang depan, dan gue ngerasa sebenarnya depan itu bukan kekerasan, dia masih empuk sih sebenarnya. Jadi gue mikir potong dikit masih cukup lah ini. Jadi makanya gue pakai lagi. Oke. Dan dapatlah feel kayak gini. Iya. Keren sih, keren. Oke, itu berarti dari kaki sudah semua ya. Mesinnya sudah tadi, body kit udah. Ya, paling DIY itu ya cup. Cup kan custom gue di Jogja. Karbon ya, karbon beneran. Mumpung lagi ada orang yang pakai karbon. Gue dari kemarin pengen nanya, lupa mulu. Ngerawat karbon tuh gimana sih, Bro? Kan kalau misalnya kena nggak kerawat dikit langsung buluk ya, warnanya putih-putih gitu ya. Karbon tuh sebenarnya tergantung kita tahu siapa yang bikin sih. Oh gitu. Iya. Jadi karbon itu mungkin lo pernah lihat lah orang banyak pakai karbon kan. Kita ngomong bukan karbon yang stiker-stiker ya. Karbon yang real gitu. Lapis sama yang bikin kayak gua gini yang beneran karbon gitu. Itu kan dia base-nya itu kan karbon sendiri dengan cetakan. Kalau yang enteng, kalau yang berat kan kap karbon berat tapi dilapis gitu kan. Itu kan jadi makin berat. Makin berat itu karena resin. Oke. Bahan yang disebar itu ya. Yang kayak apa sih? Kayak gel-gel putih itu. Jadi dia mengeras dan kelihatan glossy. Oh, yang disebut resin yang putihnya itu ya? Iya, yang beningnya itu. Kan kalau yang disebarnya apa itu namanya? Yang disebar apanya? Oh, kalau Fogjet. Itu serat karbon yang digunting-gunting. Oke. Itu serat karbon yang digunting-gunting. Oke. Jadi sikapnya berat. Sikapnya berat itu karena resin. Oke. Nah, kalau misalkan awet atau enggak, itu yang mempengaruhi bukan karbonnya, tapi resinnya. Oh. Resinnya tahan panas atau enggak. Kita kan posisi penempelan kalau misalkan di motor, di mobil itu spare part yang di karbon itu kan terkena matahari kan. Cenderung ngarah ke atas. Kecuali beda arahnya kalau kita karbon yang interior ya. Interior kan nggak kena panas ya. Kecuali pakai kaca bening ya. Kalau kaca gelap kayak gua gini kan nggak bakal adem gitu kan. Kemungkinannya kecil. Iya, maksudnya nggak ke sorot matahari banget. Ya karena terkena matahari, kalau resinnya nggak tahan panas dia akan keriting biasanya. Keriting, nguning. Berarti maksud lu gini, karbon yang resinnya nggak bagus baru akan jadi mucet. Iya, itu tahap awalnya mucet. Next stepnya biasanya kalau ngekeriting dia ngangkat. Oh. Jadi misalkan ini cupnya nih, ini resinnya. Ntar tiba-tiba dia begini. Oh, anjir. Berjarak. Kayak ini ya, kayak coating kelopek ya? Betul ya, kayak PPF ngelopek kok. Iya kan? Mirip-mirip gitu. Karena kan dia kalau misalkan kan ada orang yang karbon, misalkan gua karbon ini apa spion gitu atau handle pintu gitu. Tapi kan sering kena panas kan. Nanti lo lihat tuh kalau yang udah lama banget pakai karbon dia keriting, nguning atau ngangkat nggak? Cara biar dia nggak gampang ngangkat tuh sebenarnya harus diapain? Sering cuci kah? Sering apa? Nggak bisa. Nggak usah dijemur mobilnya. Asal nggak kejemur aman. Iya bener. Serius, jangan dijemur aja mobilnya. Lu pakai daily nggak apa-apa, cuman parkirnya ngadem. Nggak rekomen buat orang-orang yang suka parkir di outdoor. Ya kan ya parkir outdoor ya kalau mau awet di iniin aja, disarungin juga percuma sebenarnya. Iya kan, tetap masuk kan. Iya. Jadi buat parkir orang-orang yang parkirnya selalu nggak kena panas. Iya. Iya, punya garasi lah gitu. Kalau sering keluar kayak misalnya kerjanya memang di jalan kena matahari terus, ya, nggak recommended. Resiko. Mau ganteng ya nggak apa-apa pakai. Gue sih kalau misalkan gue sama teman-teman gue pun gue juga nggak pernah yang kayak gue jangan ya suka-suka dia lah, maksudnya dia suka kayak gitu biarin aja, cuman gue paling menyarankan ya itu resiko lo lo punya resiko lo kayak gitu, ya udah. Iya. Berarti ini mobil pun nggak kejemur, makanya dia bisa. Enggak, kalau gue di garasi parkirnya. Gue kerja pun itu gue selalu nyari kayak pohon-pohon rindang, kalau nggak ya parkiran yang ketutup lah gitu. Oh gitu. Karena kan kita kan waktu mobilitas kan udah kejemur nih. Ya udah itu resiko gua gitu. Kayak gini nih, kejemur nih. Itu bisa beresiko buat karbonnya. Bisa. Oke. Ini gua satu mobil ini nggak gua coating, nggak gua PPF kok. Jadi ya ngerawatnya cuma dicuci doang aja, sama ya paling kalau udah mulai ya karena warna hitam ya paling poles.
moles juga jarang. Oke, lumayan tuh. Ya kemarin gue pengen nanya soalnya orang yang pakai karbo tapi gak nyampe karena gue lupa. Oke, luar semua ada lagi nih tambah lampu-lampu diubah gak? Lampu full semua ganti. Jadi? LED. Oke. LED ya yang sen ya LED Cina lah. Kalau yang lampu senja Philips, lupa seri apa. Kalau fog lamp AS, AS yang masang di Sen Auto. Ada foto pas malam nggak? Foto pas malam kayaknya nyala ada kayaknya ya. Kan minta tolong difoto. Boleh. Satu foto ya. Iya. Jadi gue pengen kasih lihat ke teman-teman. Ini loh hasil racikan dari Philips campur AS. Iya. Ya kan atasnya Philips, bawahnya AS ya. Iya. Oke. Senjanya Philips, bawahnya AS. Lampu utamanya itu AS Lux. Jadi karena gue nggak suka proji atas, gue mau tetap standar kelihatannya. Ya pakai LED aja yang udah terang. Itu terang banget sih menurut gue. Dan nggak yang ngeganggu orang juga sih. Maksudnya ya mungkin ada beberapa orang yang level silaunya beda gitu. Mungkin dia ngerasa silau lah. Cuma kalau bagi gue cukup banget gitu. Ya? Knalpot, downpipe-nya R9 exhaust, front pipe-nya Shokudo, center pipe buang katalis, exhaust-nya pakai Shokudo Type 3. Keren. Semua udah? Sama stiker-stiker ya? Stiker lah itu, iya. Kalian tinggal cari lah sejarahnya apa. Kayaknya iya, panjang banget ya. Banyak lah. Kayak panjang banget kalau kita ceritain sejarah No Good-nya. No Good-nya kayaknya panjang ya. Jadi cari sendiri aja lah. Iya, cari sendiri aja lah itu. Kita ngomongin interiornya. Apa yang diubah dari interior? Interior mungkin yang kelihatan ini setir, spoon. Keren. Boskit custom pakai bilet T6. Yang ada ting-tingnya gitu ya? Boskit yang ini yang silver. Yang silver. Ini bisa dilepas pasang kan? Bisa, quick release-nya NRG. Yes. Bunyi dong. Bunyi. Tapi kalau masangnya lagi nggak mood dia nggak bunyi. Oh iya. Itu dia ada selaknya lah biar dia bisa bunyi. Okay. Kalau lagi buru-buru kadang bunyi, kadang enggak. Semangat banget tuh kalau pagi-pagi ting ya kan mau kerja ting. Orderan diterima ya. Model-modelnya lu lepas apa kagak? Lepas sengaja? Gue lepas kalau lagi kena matahari, gue lepas biar setirnya nggak kejemur sih. Soalnya kalau lepas mulu ketahuan baru pasang ya? Iya. Dilepas mulu kayak anak baru beli gitu jadi. Oke. Pakai Twitter dari? Twitter Tensvox. Oke. Suaranya oke ya? Cukup oke lah buat upgrade dari standar Brio ya. Waktu itu gue sebenarnya nyari sih audio HRV cuman belum nemu. Lewat banget tuh, baru banget lewat tuh. Iya, gue pas kebetulan lewat. Soalnya dulu gue sempat nyari itu audio standar ini dulu lumayan enak ya. Iya, kayak gue kan sesuai fungsinya aja, jadi nyarinya tuh yang masih on budget dengan kualitas yang kita dapat lah. Itu udah oke buat HRV sebenarnya. Tambah lagi ada Luffy. Iya, Luffy sama yang pernah menolong lu katanya. Iya, water temp kedetek jadi ketahuan ternyata fan-nya mati. Iya, motor fan mati. Nah itu teman-teman, gue tuh pengen nyari lagi Luffy karena beberapa bantuan yang kayak gitu tuh kita perlu tuh kadang-kadang. Sadar nggak sadar sih. Sebenarnya kalau kita nggak pakai Luffy nggak akan sadar sih. Kita kan nggak tahu mobil kita overheat atau nggak, tiba-tiba ntar ada kelewat batas, cek engine langsung. Kalau nggak overheat, sensornya nyala. Kan? Asap keluar dari. Iya. Aduh repot. Head unit. Aftermarket. Ini aftermarket. Yang merek apa? Bukan Nakamichi, merek apa? Kritis satu lagi tuh. Lupa lah pokoknya. Nakamura. Bukan Mobile Tech. M-Tech. Iya, M-Tech. Oke, enak ya? Lumayan. Ngelek gak sih? Gue pinjem ya, coba mainin aja. Ya kalau gue sih kayak ya sesuai harganya lah. Oke lah. Nggak ngelek-ngelek banget. Aman sih, aman. Dia masih Apple CarPlay juga nggak aneh-aneh. Oh iya, cepet loh ini. Ini kalau gue lagi nggak konekin. Teman-teman tahu harganya ini di berapa bro? Gue dapat under 1.000. Maps-nya juga nggak ngelek ini? Enggak. Sumpah lu? Oh, Maps-nya dari Apple CarPlay. Oh. Dari sini juga bisa. Karena nyambung ke iPhone lu? Pernah. Kalau yang dari sini ini karena gue nggak nyambungin sih. Tapi dia kan kalau yang dari sini dia butuh internet, butuh tethering kan. Tapi kalau kita connect ke Apple CarPlay yang di sini dia ngambil internetnya dari handphone langsung, dari aplikasi ya di handphonenya. Dia kayak cuma mirroring lah. Paling penting sih nggak ngelek sih. Iya. Oke sih, nggak ngelek. Oke, semua sudah ya? Luar dalam semua? Oh, kursi apa nih? Kursi yang depan kiri, yang penumpang itu gue retrim doang. Karena gue nggak suka yang bahannya standarnya kan krem ya. Gue retrim.
red rim kulit karena gue nggak mau kotor. Jadi kalau kotor tinggal lap. Terus jok yang gue pakai, yang gue dudukin itu pakai Bright. Bright seri apa? Yang Reims. Oke. Reims yang tahun lalu kalau nggak salah ya keluar ya. Tapi tenggat karena kursi racingnya cuma di sebelah kanan ini nggak full bucket sih, semi bucket hitungannya. Karena gue kalau pakai kursi racing keluar ya, gue kayak beruang. Iya benar. Untuk beberapa orang yang badannya cukup lebar kayak gue, pakai kursi racing tuh gimana gitu ya? Mesti pakai ini yang ukurannya lebar yang juga. Gede, kalau nggak salah ada apa gitu yang super large atau large gitu. Gue nggak tahu, tapi gue pernah sekali ketemu yang enak gitu, ngepas banget sama badan gue. Oke. Luar dalam semua sudah? Udah, paling yang perintilan kali ini kan mirror tadi kan. Mirror, kaca, terus kaca film. Paling kaca film 60% sama 80%, depan 60, kiri kanan belakang 80. Keren. Nggak suka panas gue. Gue juga nggak suka panas. Pakai culture ntar dulu. Panas dulu nih. Iya. Bukan apa, kalau panas emosian lagi motor. Gue kan motor temen-temen ya. Kalau gue panas, gue kesel kan ya. Udah blur. Iya. Panas. Udah silau ya. Oke, semua sudah? Udah. 0 sampai 10 mobil ini di angka berapa? Ya 7 lah karena daily banget. Oke, 3-nya yang kurang di apanya? 3-nya kurang, ya gue masih ada inilah kedepannya mau ada yang gue ubah lagi, itu sisanya. Cerita paling nggak bisa dilupain sama mobil ini ada gak? Cerita yang nggak bisa dilupain? Apa ya? Paling itu sih yang kayak ya sebuah mobil Brio bisa ketemu sama orang Jepang langsung. Ini kan kayak ini tanda tangan Mayorido. Nah itu barusan gue pengen lanjutin mau nanya, ini apa sih tanda tangan siapa sih? Mayorido. Wih, ya, yang kiri? Yang ini. Oh yang kanan? Iya. Yang kiri? Yang kiri Rachel Chia, waktu itu lagi drifting sih sebenarnya. Oh Rachel, I see, keren. Nah kalau waktu itu Rachel gara-gara nggak sengaja ini aja parkir sebelahan, pas dia keluar gua keluar, minta foto bareng dong, ngobrol-ngobrol bentar, tanda tangan deh sekalian. Tapi ini habis ngobrol-ngobrol, feeling gua nggak setahun lagi hilang nih. Apa? Sudah permanen sih. Serius loh? Iya, sudah permanen. Ini gua ngeri banget hilang loh ini yang kanan ini. Enggak sih, harusnya aman. Ini gua udah setahun kayaknya. Situ aja kalau aman? Kalau ya di yang kedua ini hampir setahun atau setahun gitu. Gua orangnya nggak terlalu kotor-kotor banget, jadinya nggak terlalu PR ngebersihin. Nggak buang sampah depan gitu? Enggak. Berpasir dikitnya gue vakum ya. Iya, sebel gitu ya. Oke, luar dalam semua sudah. Instagramnya di mana kalau teman-teman mau lihat IG mobil ini bro? Di @devon__project. Kenapa underscore-nya 2? Karena sahabat nanyanya. Biar panjang aja lah. Devon__project. Iya. Oke. Sampai ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya dengan brio-brio yang tidak kalah racing look boleh ya? Racing look boleh, mau culture boleh. Oke, dengan brio-brio yang tidak kalah racing look. Tidak kalah kerennya lah. Thank you brother. Sama-sama. Bye-bye guys. Bye-bye.